Bahkan kita sekarang ada di tempat yang super sederhana. Amin. Amin. Tadi ada satu komen ketika kita tadi ada sebelum mulai latihan kirimkan satu lagu waktu latihan tadi ke salah seorang yang tentunya saya kenal. Langsung dia kasih komen, dia katakan, memang Yesus lahir di kandang domba, tapi tampilan anak-anak Tuhan sudah pantas tampil di istana. Amin. Amin. Katakan puji Tuhan. Hanya Yesus yang layak dipuji. Amin. Yesus lahir sangat sederhana di kandang. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 7. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita baca firman ini. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekali lagi, 1, 2, ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini singkat sekali, di mana di firman Tuhan ini dikatakan Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang dikandung dari Roh Kudus, tentunya dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan di kandang domba, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Mungkin pada saat itu belum ada yang namanya istilah hotel, masih disebut penginapan. Melahirkan seorang anak laki-laki yang tentunya adalah Kristus Sang Juru Selamat, karena tidak ada tempat baik di rumah, baik di istana, baik di penginapan, tidak ada tempat. Akhirnya mau gak mau Maria melahirkan di tempat yang seharusnya bukan tempat yang tepat untuk melahirkan seorang anak, yaitu di mana? Di kandang domba. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita adalah Natal itu sederhana. Amin. Apa itu Natal? Natal lahirnya seorang yang disebut Juru Selamat, menjelma jadi manusia, sama dengan manusia, meninggalkan dirinya sendiri, yaitu taklahnya. Dia datang ke bumi, dia menjadi seperti kita, seperti manusia, demi untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau dirayakan selama ini Natal, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, dirayakan Natal itu merayakan kelahiran Yesus. Tapi perlu saya katakan kepada kita, seperti di firman yang minggu-minggu sebelumnya, makna Natal bagian pertama, saya katakan bahwa umat Tuhan harus punya sikap dalam merayakan Natal. Ada 5 sikap merayakan Natal, menyambut Natal. Dan di minggu berikutnya makna Natal bagian kedua. Makna Natal bagian kedua adalah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus mau membuktikan cintanya kepada kita. Jadi makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus membuktikan cintanya kepada kita. Kalau bukan karena cintanya, dia tidak mau lahir di kandang domba. Minggu ketiga saya katakan di firman Tuhan, makna Natal bagian ketiga adalah pembuktian karakter Kristusnya. Masih ingat? Rendah hati. Jadi Natal artinya adalah transfer karakter
manusia. Amin. Amin. Siapa yang sudah dapat transferan? Ada yang belum dapat transfer? Belum dapat transfer BLT? Oh no problem. Amin. Yang penting dapat transfer karakter Allah. Amin. Katakan, Yesus, aku mau dapat transfer karaktermu. Sama-sama katakan dalam nama Yesus. 1, 2 ya. Yesus, aku mau, aku dapat transfer karaktermu yang rendah hati. Ya, katakan amin. Jadi Natal artinya adalah transfer karakter Allah kepada manusia. Kalau belum transfer, jangan katakan engkau sudah berhasil merayakan Natal. Kalau belum transfer karakter Allah, jangan katakan engkau seorang yang percaya Yesus. Karena Yesus rendah hati. Jika you rendah hati, berarti you adalah anak kekasih Yesus. Amin. Tetapi hari ini bukan itu firman yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Makna Natal bahagian keempat adalah Natal itu sederhana. Amin. Mengapa Natal itu sederhana? Karena Yesus bernatal di kandang yang hina, di kandang domba. Para gembala yang hina, yang ada di padang sana, datang menemui Yesus yang lahir di kandang domba. Para orang Majus dari timur yang notabene bukanlah bangsa Israel, bukanlah umat Israel. Mereka berasal dari timur. Mereka datang ke kandang domba. Mereka sujud menyembah Yesus sambil membuka harta bendanya, memberikan emas, kemenyan dan mur. Apa makna dari semuanya itu? Makna dari Natal yang sederhana ternyata adalah yang pertama. Poin pertama adalah bahwa Yesus datang untuk semua golongan. Amin. Gembala datang menyembah Yesus. Orang Majus datang menyembah Yesus. Kita juga datang menyembah Yesus. Sebab itu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ini firman ini singkat saja, tapi firman yang singkat ini harus jadi rema buat kita, men. Kalau Yesus lahir untuk semua golongan, berarti kita yang percaya Yesus harus membagikan Yesus kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Sudah berapa jiwa kau bawa datang kepada Tuhan? Bukankah Yesus itu harus dibagikan? Jangan egois. Jangan katakan yang penting aku ke surga, biar mereka semua ke neraka. Walaupun di masa-masa pandemi ini tidak ada halangan untuk kita bawa jiwa datang kepada Tuhan. Yang bawa jiwa hari ini, engkau dapat mahkota. Amin. Amin yang keras. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita di sini setiap hari Minggu jam 10 mengadakan ibadah IKR, ibadah kebangunan rohani. Dan yang hadir di tempat ini bukanlah berasal dari satu golongan. Amin. Orang kaya katakan amin. Bukan berasal dari orang kaya. Amin. Bukan juga orang miskin, karena orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak ada yang orang miskin. Amin. Bukan juga berasal dari gereja A, gereja B, gereja C, tidak. Tapi Tuhan katakan, kita semua di mata Tuhan yang sudah percaya Yesus satu suku bangsa. Amin. Jadi yang hadir di tempat ini beribadah dari berbagai suku bangsa yang menjadi satu suku, yaitu suku kerajaan sorga. Amin. Jadi kita mengadakan ibadah setiap hari Minggu, ibadah kebangunan rohani di sini jam 10. Pastikan kalau engkau membagikan Yesus kepada orang lain, besok Minggu tidak ada kursi yang kosong. Amin. Setuju? Bawa jiwa. Kalau satu bawa satu, kira-kira sudah jadi berapa? Masih ada kursi yang kosong? No. Engkau datang mencari Tuhan, tidak usah takut. Darah
Yesus memberikan engkau roh kekebalan, amin. Kita patuhi memang betul protokol kesehatan. Kita atur jarak. Kalau ruangan ini dikasih 1 meter, 1 meter, jaraknya satu dengan yang lain, tentu lebih cepat penuh, amin. Berarti tugas kita lebih gampang terpenuhi untuk memenuhi tempat ini, amin. Kita berdoa supaya kita bisa mengadakan ibadah di sini hari Minggu minimalnya 2 kali. Jadi mungkin pagi sama sore. Amin. Ya, karena kita harus atur jarak kan. Nah, nanti yang datang lihat, oh sudah penuh, berarti saya datang sore. Amin. Yesus dibagikan, bukan dipegang saja, tapi Yesus harus dibagikan kepada orang lain. Itulah arti Natal yang sederhana. Maka tadi dikatakan di pujian, Yesus lahir dengan sederhana. Yesus lahir bukan di istana. Yesus lahir di kandang domba. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Supaya setiap golongan tidak ada yang terhalang untuk datang menemui Yesus. Orang kaya tinggal turunkan sedikit harga dirinya, datang ke kandang domba, amin. Orang miskin dia berkata, oh kandang domba itu sudah biasa buat saya, jadi saya bisa bebas datang ke sana menyembah Yesus, amin. Sehingga tidak ada halangan untuk orang datang kepada Yesus. Dan maaf saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pemukiman ini namanya pemukiman kampung kandang. Jadi kita buka pelayanan di tempat ini. Kita ada di tempat ini yang namanya adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Itu ada di nama ini, yaitu El Shaddai Immanuel Ministry. Artinya kita tidak berdiri di bawah satu naungan gereja, tapi kita merangkul gereja-gereja, amin. Jadi dari gereja manapun engkau datang ke tempat ini untuk mengalami kuasa kebangunan rohani. Katakan amin. Yesus datang bukan di istana. Dia lahir bukan di istana, tapi dia lahir di kandang domba, di tempat yang super sangat sederhana. Tujuannya adalah supaya semua golongan bisa bebas datang memuji dan menyembah Dia. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita merasakan suasana itu ada di tempat ini? Kelihatan memang tempat ini sederhana, tetapi tidak mengurangi urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin orang berkata begini, kalau di gereja besar, gereja yang bentuknya istana, gereja yang super AC, baru saya mau pakai baju saya yang terindah untuk tampil di sana pelayanan. Tapi hari ini kita buktikan bahwa Yesus, yaitu Natal itu sederhana. Kita datang, tampilkan sesuatu yang terbaik di kandang domba untuk Yesus Sang Juru Selamat, amin. Jadi mencoba, jadi bukan untuk mempamerkan diri. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ambil bagian pelayanan hari ini di Natal, mencoba untuk membahasakan kepada umat Tuhan yang lain, juga umat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah live streaming kita ini, menampilkan, mengatakan, ini yang terbaik dari diriku, ku persembahkan di Natal di kandang domba untuk Raja di atas segala raja, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat bahwa Natal itu sederhana. Apa makna Natal yang sederhana? Yang pertama adalah Yesus hadir untuk semua golongan. Kalau Yesus lahir untuk semua golongan, kita wajib membagikan Yesus kepada yang belum percaya Yesus, amin. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa arti Natal itu sederhana? Ketika orang Majus datang menemui Yesus di kandang domba, orang Majus tidak hanya sujud menyembah Yesus, tapi orang Majus membuka harta bendanya dan mempersembahkannya di hadapan Raja, yaitu di hadapan Yesus yang pada saat itu adalah bayi Sang Raja.
Orang Majus membuka harta bendanya. Dipersembahkanlah emas. Emas itu lambang dari sesuatu yang tak pernah usang. Dipersembahkanlah mur dan kemenyan. Itu mur dan kemenyan lambang dari sesuatu yang istimewa, yang wangi, harum. Dipersembahkan untuk sang raja. Artinya, saudara yang dikasih Tuhan, Natal itu sederhana. Artinya adalah bahwa Natal itu penuh dengan kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk setiap kita mengatakan bahwa kita tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apa yang ada padamu, berikan. Seperti saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa kado di bawah pohon Natal ini. Sebenarnya saya sih agak sedikit begini. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena saya tidak menyangka kado ini sebanyak ini, begitu? Saya tidak menyangka kalau kado ini terlampau sedikit. Ini tentunya tidak cukup dibagikan untuk lingkungan ini. Jadi di kado dari setiap umat Tuhan yang kemarin minggu berjanji kalau malam Natal membawakan satu kado ditaruh di pohon Natal, dan selesai kita ibadah akan dibagikan untuk lingkungan di sekitar sini. Jadi bukan acara tukar kado yang biasa dilakukan umat Tuhan, maaf, di berbagai tempat ibadah saja saya katakan. Natal disuruh bawa kado, nanti tukar-tukar kado. Saya kasih kau kadoku, kau kasih aku kadoku. Itu pemberi. Itu bukan memberi. Kasih ciri-cirinya adalah harus di dalamnya ada nilai pengorbanan. Jikalau tidak ada nilai pengorbanan di dalamnya, itu bukan kasih. Itu hanya sekadar kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan lewatkan hari ini tanpa engkau memberi untuk Raja dan segala raja. Amin. Natal belum berlalu, yang walaupun sebenarnya kalau pakai hitung-hitungan bukanlah tanggal 25 Yesus lahir, tapi tidak ada salahnya kalau seluruh umat Tuhan seluruh dunia serentak memilih tanggal 25 untuk merayakannya. Amin. Jadi jangan lewatkan tanggal 25 ini kalau engkau belum memberi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Barang kado harga 10.000 pun tidak apa-apa, bagikan dengan sesama sebagai perwujudan kasihmu. Atau tidak, nanti sampai di rumah ketemu dengan orang tuamu, katakan selamat hari Natal, sun pipi kiri, sun pipi kanan. Amin. Mungkin orang tua akan berkata, oh alah ini lebay, kamu tidak biasa sun aku. Katakan, sekarang aku akan membiasakan sun pipi kiri, sun pipi kanan mama dan papa. Amin. Sebagai bukti kasih itu, lakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa. Mungkin selama ini kau kasar terhadap istrimu. Mulai hari ini katakan, aku mau praktek kasih. Karena Natal, yaitu Yesus, itu sederhana. Untuk melakukan sesuatu yang berbau kasih, tidak harus selalu berhubungan dengan yang namanya uang dana. Untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, bukan harus kita pergi ke sorga untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi kita memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Orang yang penuh kasih, berani memberi walaupun dari kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang penuh kasih bisa bekerja sama dengan orang lain. Amin. Kalau kau belum bisa bekerja sama dengan orang lain, berarti kasih Allah belum ada dalam diri. Kita melihat bagaimana kerjasama yang solid di dalam diri Maria dan Yusuf. Kalau tidak ada kerjasama, mungkin Yesus tidak lahir lewat rahimnya Maria. Kalau tidak ada kerjasama,
Mungkin Yesus tidak lahir di kandang domba, tapi karena kerjasama dari Maria dan Yusuf, mereka solid sehingga penggenapan firman Tuhan terjadi. Yesus harus lahir di kandang domba supaya Yesus bisa dibagikan untuk semua orang. Amin. Yusuf tidak menceraikan Maria walaupun Maria hamil padahal belum masuk dalam pernikahan, karena Yusuf tahu bahwa bayi yang dikandungan oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Demikian juga Maria ketika dituntun oleh Tuhan untuk rela bersama dengan Yusuf masuk di kandangnya Dina untuk melahirkan sang juru selamat, Maria mau. Maria mau sehati dengan Yusuf. Demikian juga para gembala. Kata para gembala itu bukan satu orang, banyak orang. Mereka kerjasama untuk bisa sampai di kandang domba untuk menyembah sang raja. Sehingga terjadilah di kandang domba yang Dina itu satu KKR besar-besaran, di mana di sana ada pujian penyembahan untuk bayi sang raja, karena ada kerjasama. Saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan tidak akan bisa maju kalau tidak ada kerjasama. Kalau satu dengan yang lain saling gontok-gontokan, satu dengan yang lain saling sakit hati, firman Tuhan agak keras tersinggung, ada sedikit hal yang tidak enak di hati dengan sesama pelayan, langsung mundur, katakan goodbye. Adakah kasih di dalam hatimu? Kalau ada kasih di dalam hatimu, engkau mau bekerja sama, karena karakter Allah sudah ditransfer. Itu karakternya rendah hati. Orang yang rendah hati mau bekerja sama dengan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, maknai Natal tahun 2020 ini, yaitu dengan katakan Yesus itu sederhana. Sama-sama, 1, 2 ya. Yesus itu sederhana. Yesus lahir untuk semua golongan. Jadi kita juga harus membagikan Yesus kepada mereka yang belum menerima Yesus. Kita harus membangkitkan iman mereka yang sudah percaya Yesus, tetapi yang imannya yang sudah down. Bangkitkan iman mereka, bawa mereka kepada Tuhan, bawa mereka ke tempat ini supaya mengalami kuasa kebangunan rohani. Yang kedua, Natal itu sederhana. Artinya Yesus itu sederhana. Maksudnya yang kedua adalah bahwa hidup kita seperti Yesus harus hidup penuh dengan kasih, mau berbagi dengan sesama, supaya terlihat bahwa Yesus memang ada di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang lain bertanya, apa itu Natal? Natal itu sederhana. Amin. Apa arti Natal sederhana? Arti Natal sederhana adalah Yesus ada untuk semua orang. Amin. Apa arti Natal sederhana? Natal yang sederhana artinya adalah hidup itu harus berbagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.